Nah, kenapa bisa ada di titik sekarang kan aku belajar dari pengalaman yang aku punya. Aku bisa kayak sekarang karena aku bisa menerima apa yang terjadi sebelumnya, itu adalah sebuah pembelajaran hidup buat aku. Pada saat waktu aku sakit, itu kan pencernaan lumayan serius ya. Bahkan kayaknya teman-teman juga banyak yang tahu aku sempat dirawat di rumah sakit. Terus juga ditemenin sama suami gitu. Nah, sakit itu kan lumayan, bisa dibilang bukan lumayan ya, lama itu, menahun gitu. Nggak sembuh-sembuh, minum obat banyak, sampai pernah masuk ke fase, aduh gue kapan sembuhnya ya gitu. Ada rasa ketakutan ninggalin anak-anak gitu, karena kan kalau orang sakit pasti kayaknya rasanya ke sana, yang dipikirin anak-anaknya gitu. Terus kayak nggak, kok sakit-sakitan mulu saat itu tuh gitu, beberapa tahun yang lalu. Masuk ke berdoa sama Allah saat itu, cuma bilang, ya Allah, aku yakin bahwa nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, pasti ada. Dan aku yakin Engkau akan memberikan jalan, ya Allah, berikan jalan, ya Allah, aku pengen sembuh. Aku pengen menjadi istri yang baik, nggak sakit-sakitan. Aku pengen menjadi ibu yang baik, ngerawat mereka, nggak sakit-sakitan. Akhirnya Allah kasih waktu itu, tiba-tiba aku ngeliat sebuah amalan gitu, amalan dari salah satu guru kita yang bilang bahwa ada satu zikir yang kalau diamalin itu penyakit apapun akan sembuh gitu. Jadi saat itu aku amalkan Allahumma animasani yaduru anta arhamur rahimin, zikirnya Nabi Ayub. Dan itu kita harus baca dulu kisahnya. Artinya ketika mereka diuji, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan keikhlasan ibadahnya, kemudian Allah kabulkan dari setiap doanya. Ini memang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim bagi hambanya yang mau meminta kepada Allah. Kemudian kita pasrah berdoa, berzikir kepada Allah, memohon, insya Allah Allah akan kabulkan. Sebab Allah Maha Rahman, Maha Rahim tadi. Makanya ketika sudah disembuhkan, kemudian merasa zikirnya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, maka setelah sembuh mesti lebih giat lagi zikir kepada Allah agar tidak lagi ada ujian dalam hidupnya. Ya Allah sih ya, bersyukur banget. Bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih buat kita, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, Abang Fas yang pengertian, Abang Fas yang soleh, insya Allah Ejas juga yang soleha gitu. Karena buat aku ini rezeki terbesar gitu dalam hidup kita. Kalau harta materi ya itu bisa diukur gitu kan, tapi rezeki seperti ini yang nggak terukur gitu. Waktu itu aku coba untuk membedah lagi gitu, bagaimana sih sebenarnya kalau kita tuh berzikir gitu, yang benar tuh gimana. Ternyata zikir itu nggak hanya sekedar mengucap gitu. Ini mungkin insya Allah mudah-mudahan apa yang aku dapat ini juga bisa bermanfaat untuk banyak orang juga yang mungkin mau sembuh ya. Dan yang paling terpenting adalah pada saat kita zikir, koneksi sama Allahnya tuh harus dibangun. Itu aku juga belajar gitu. Aku belajar gitu caranya gimana dari guru-guru gitu. Sampai akhirnya ternyata zikir tuh nggak hanya sekedar zikir. Kayak contohnya ngamalin pada saat habis sholat, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu nggak hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan ada yang orang zikir subhanallah, subhanallah gitu. Enggak, tapi subhanallah itu kita harus tahu gitu maknanya tuh apa. Terus yang dirasain apa? Oh, pada saat kita ucap subhanallah, kita harus ingat semua masalah yang pernah Allah kasih ke kita. Kita rasain gitu. Dan itu sedikit, cuma 33 kali. Habis sholat, habis itu alhamdulillah. Jadi aku bangun koneksinya. Di saat aku bangun, pada saat aku lagi berzikir, Allah kasih bener-bener, Masya Allah luar biasa, sembuh. Sembuhnya tuh gini. Jadi aku zikir sampai udah nggak ngitung, Mbak. Aku zikir aja udah ikhlas, ridho sama ketentuannya Allah. Aku udah pasrah. Pokoknya aku serahin semua sama Allah. Itu sih yang paling penting, udah pasrah, ikhlasin, ridho sama Allah. Terus saat itu aku berzikir setiap tidur sampai aku ketiduran. Zikir itu lagi sampai aku ketiduran. Zikir itu lagi sampai aku ketiduran. Itu udah nggak terhitung deh. Pokoknya aku nggak ngitung. Akhirnya pada satu masa aku kok ngerasa kayak, loh, kok aku nggak perlu minum obat? Kan aku nggak minum obat, kok gue nggak kambuh ya? Tadinya tuh nggak bisa, Mbak. Obatku tuh banyak sampai berkantong-kantong. Sampai ini pagi, siang, malam ada beberapa jenis. Sampai udah capek, lelah banget. Dan akhirnya aku bisa lepas dari semua obat-obatan itu.
dan akhirnya aku tes lab. Begitu aku tes lab, jadi sakitnya aku itu tuh pencernaan ini tuh termasuk bisa dibilang sembuhnya tuh agak sulit karena dia tuh nggak 11, dia agak 11-12 sama penyakit autoimun, hampir seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat aku tes tiba-tiba hasil dari lab aku itu normal. Padahal untuk normal di angka nggak merah itu sulitnya bukan main. Tapi aku bisa melalui itu, dan yang tadinya aku tuh nggak bisa makan aneh-aneh, ngelihat orang nasi goreng tuh udah kayak itu hal yang nggak mungkin aku makan. Yang enak-enak tuh yang orang-orang makan enak-enak nggak bisa. Jadi kalau makan tuh harus dari rumah bawa, terus lauknya harus hati-hati, ada lada dikit aja bisa sakit. Terus dulu tuh sampai ada GERD, radang usus, kan sakitku dulu IBD namanya. Terus alhamdulillah Allah kasih sembuh sampai detik ini. Nangis. Nangis banget, sujud kayak oh ini keajaiban Allah tuh beneran ada loh gitu. Dan di saat yang memang menurut Allah tepat, bukan menurut kita gitu. Jadi caranya Allah tuh kalau menurut aku tuh kayak indah aja gitu. Ya benar, ternyata yang kalau orang bilang yang ada di Al-Quran tuh gak disangka-sangka, dan itu benar terjadi sama aku gitu. Dan aku ngerasain itu Kesehatan buat kita, kebahagiaan buat kita, kebersamaan itu yang paling penting. Jadi kita selalu bersama dalam kebahagiaan sih, karena itu adalah sesuatu yang besar yang kita harapkan, dan pasti juga semua orang mengharapkan itu gitu kan. gak tahu kenapa ya, aku udah masuk ke sebuah titik di mana aku tuh ngejalanin semuanya tuh ridho sama ikhlas aja sama ketentuan Allah. Jadi kayak misalkan nih, contohnya yang harusnya misalkan ini dapat apa gitu, terus nggak dapat, aku tuh nggak pernah gini sekarang. Ya nggak dapat lagi, kenapa sih gue nggak dapat, nggak pernah gitu. Sekarang lebih ya udah itu bukan rezekiku, itu rezeki orang lain. Ini adalah cara Allah untuk melindungi aku, untuk mungkin ada hal baik di dalamnya gitu. Alhamdulillah ya, mungkin untuk semua teman-teman gitu, Allah semua apapun ini yang di dunia itu kan Allah yang menciptakan. Dokter itu kan perantara Allah. Dan harus ada sebuah ikhtiar dan doa. Itu ikhtiar kita udah berobat, doa itu ya balik sama Allah lagi gitu. Dan aku rasa kalau kita yakin sama kekuatan Allah, karena Allah pemilik segalanya dan kita ini juga titipan, kita milik Allah. Kalau kita mau berzikir dan membangun koneksi itu pada saat kita berzikir, insya Allah kita bakal dikasih kesembuhan, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan ada orang yang karena cancer pun bisa sembuh dengan zikir itu gitu. Alhamdulillah Sony pun sekarang udah nggak banyak minum obat juga, cuma vitamin-vitamin aja, dan alhamdulillah juga sembuh. Karena yang paling penting adalah kita harus yakin, karena benar yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Obat itu nggak selalu obat bentuk minum gitu, tapi ternyata sebuah doa-doa zikir yang ada di dalam Al-Quran itu benar adalah obat untuk kita gitu. Makanya Allah bilang kan, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat, dan ternyata itu ada di dalamnya. Harapan pribadi aku sebagai seorang suami, semoga kamu bisa semakin hebat lagi dalam segala hal. Kamu semakin sehat, semakin bahagia, terus juga semakin kuat lagi dalam segala hal. Nikmat imannya ditambah, terus bisa menjadi semakin menjadi istri yang semakin menyayangi keluarganya. Amin, Allah. Gitu.